Salam kasih, shalom. Saudara-saudara, dan kiranya kasih dan kelimpahan berkat Tuhan tercurah mengalir bagi pribadi kita masing-masing. Kenapa kita harus menginjil? Kenapa kita harus semangat di dalam pelayanan? Pada bulan Januari tahun 1956, ada 5 misionaris mereka mati saat membagikan Injil Kristus Tuhan di suku Wandani dari negara Ekuador. Mereka adalah Roger, ada P, ada Jim, ada Nate, dan ada Ed. Mereka meninggalkan anak mereka, mereka meninggalkan istri mereka, mereka meninggalkan kota mereka untuk pergi ke suku Wandani dengan tujuan membagikan Injil Kristus. Dalam pelayanan mereka, mereka mati dibunuh dengan tragis. Ada yang dicincang, ada yang ditombak. Suku Wandani adalah suku yang sangat barbar. Suku Wandani adalah suku yang sangat menakutkan, sangat jahat orang-orangnya, kanibal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kelima misionaris ini mereka mati karena membagikan Injil Yesus Kristus. Pada satu ketika didapati catatan harian daripada Jim Elliot di salah satu universitas yang mana sempat dia berkuliah dan menyelesaikan pendidikan di universitas tersebut. Catatannya di mana dia menuliskan, "Bukanlah menjadi satu kebodohan bagi saya untuk melakukan sesuatu perubahan." Saudara-saudaraku, semangat melayani, semangat penginjilan bukanlah menjadi suatu kebodohan bagi kita untuk sesuatu perubahan yang harus kita lakukan, khususnya untuk orang-orang muda. Dunia menganggap suatu kebodohan ketika saudara mau melayani, giat-giat semangatnya di dalam pelayanan. Tetapi bagi Tuhan, itulah satu mahkota terindah yang saudara lakukan, yang Tuhan bisa karuniakan bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang mahasiswa aktif di kampusnya, suka menginjil, suka melayani saat dia berkuliah. Saat dia menyelesaikan pendidikannya dengan nilai yang sangat bagus, pendidikan yang sangat bagus, ditawarkan untuk bekerja di berbagai tempat, tapi dia menolak dan memilih melayani di suatu daerah pedalaman yang namanya daerah Papua. Siapakah dia? Dia adalah Bernie, lulusan terbaik di Universitas Kelabat, menyelesaikan pendidikan perawat, profesi nurse. Dia rela meninggalkan tawaran-tawaran dari berbagai macam perusahaan. Dia pergi ke pedalaman Papua untuk melayani. Dia menyelesaikan tugasnya dengan satu tragis, yaitu dia dibunuh. Saudara-saudaraku, mereka-mereka ini, nama mereka tercatat, terdaftar dalam kerajaan surga karena mereka memiliki semangat giat di dalam pelayanan. Apakah ini menjadi satu kebodohan bagi mereka? Mungkin dunia menganggap ini kebodohan bagi mereka, tapi bagi Tuhan bukan kebodohan. Ini satu berkat yang terindah yang mereka mampu untuk memilikinya. Sahabat-sahabatku orang muda, manapun saudara berada, maukah saudara juga nama kita tercatat di dalam buku kehidupan sorga? Saya yakin bahwa saat saudara melakukan pelayanan, semangat, giat, kekompakan yang dimiliki untuk melakukan pelayanan, nama saudara tercatat dalam kerajaan sorga. Mau bukti? Di dalam Lukas 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, dengan judul perikop, Tuhan mengutus 70 murid pergi menginjil, pergi melayani. Yang saya tertarik pada ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-20. Ayat yang ke-17, ketika kembalinya ke-70 murid itu datang kepada Yesus dan mereka melaporkan apa yang terjadi, apa yang mereka alami ketika melakukan pelayanan. Mereka katakan di ayatnya yang ke-17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Wow, saudaraku, semangat dalam melayani, semangat dalam menginjil adalah menjadi satu berkat mujizat dalam kehidupan pribadi kita semua. Di ayat yang ke-20,
Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Wow, haleluya. Ketika saudara dan saya terus giat di dalam melakukan Injil pelayanan Tuhan, percayalah bahwa nama saudara tercatat di dalam kerajaan surga. Tetap semangat. Kiranya apa yang saudara rindukan, apa yang saudara impikan akan diwujudkan, Tuhan wujudkan bagi saudara. Adalah harapan kita bersama. Saya bawa dalam nama Tuhan Allah Yesus Kristus yang penuh kelimpahan berkat. Haleluya. Amin.